Kami telah terhubung dengan jurnalis Transmedia Lukman Rozak di Madinah, Arab Saudi. Halo, Assalamualaikum Lukman. Bisa Anda jelaskan kepada kami bagaimana kondisi para jemaah haji yang baru tiba di sana atau memang sudah berada di sana? Mengingat bahwa tadi seperti yang sudah disampaikan bahwa cuaca cukup ekstrim di sana. Dan kami perlu tahu juga saat ini cuaca di sana berapa derajat Celcius? Baik, selamat malam Iqbal, selamat malam bagi pemirsa Indonesia. Selamat sore ya. Bisa kami laporkan bahwa saat ini cuaca ekstrim memang tengah melanda kota suci Mekah dan Madinah. Siang ini terpantau cuaca bersuhu antara 37 sampai 30 derajat Celcius. Tentunya hal ini sangat mengganggu bagi para jamaah yang ingin melaksanakan ibadah di tanah suci. Salah satunya adalah ibadah umroh yang dilakukan di Masjidil Haram Makkahul Mukarramah. Panas menyengat ini tentunya membuat tantangan tersendiri bagi jamaah haji maupun petugas haji untuk membantu jamaah haji melakukan ibadah umroh wajib di Masjidil Haram. Para jamaah lansia yang tidak bisa berjalan atau terganggu kesehatannya, petugas haji telah menyiapkan tim untuk membantu mereka dengan kursi roda melakukan ibadah seperti tawaf dan sa'i yang memang jaraknya cukup jauh ya. Jadi kalau tawaf itu Iqbal, kalau di total ya kurang lebih antara 5 kilometer sa'i ya. Itu perlu tenaga kuat, tenaga ekstra, karena kalau jamaah-jamaah lansia yang memaksakan diri dengan berjalan kaki tentu akan terganggu. Dan ini adalah tugas petugas haji, membantu mereka, memastikan mereka bahwa ibadah yang mereka lakukan itu bisa berjalan dengan aman dan lancar. Nah, bagi para jamaah haji yang beraktivitas di luar ruangan, tadi seperti Kemenhaj himbau, ya harus tetap waspada, kemana-mana harus membawa air minum, air putih, kemudian untuk terhindar dari sengatan terik matahari, untuk jamaah haji dihimbau untuk membawa payung, apalagi saat tawaf mengelilingi Ka'bah ya, karena itu tidak ada atap, jadi matahari langsung menyengat kulit. Seperti itu kondisi cuaca saat ini. Dan Iqbal, eh, seperti yang diberitakan tadi bahwa ada beberapa jamaah asal tanah air yang gagal berangkat. Jadi mereka yang gagal berangkat ini rata-rata adalah tidak memenuhi istitoah kesehatan. Istitoah kesehatan ini adalah mereka yang mengidap riwayat penyakit kronis, diantaranya adalah TBC, karena kalau tetap dipaksakan berangkat nanti ditakutkan akan menular ke jamaah yang lainnya. Terus kemudian ada beberapa penyakit lain yang memang tidak boleh diberangkatkan, diantaranya adalah demensia atau pikun, terus kemudian diabetes yang tipenya paling tinggi, terus kemudian dan ada beberapa penyakit lagi seperti jantung dan hipertensi. Mereka yang di screening dinyatakan punya riwayat penyakit seperti ini, itu memang rata-rata tidak bisa berangkat. Tidak hanya karena tidak melengkapi persyaratan kesehatan, banyak jamaah yang gagal berangkat juga karena terkena beberapa kasus hukum. Di antaranya kemarin ada beberapa tenaga kerja Indonesia yang melakukan ibadah haji, namun mereka tidak diperbolehkan masuk ke tanah suci, terganjal di imigrasi karena dalam daftar riwayatnya digital di sini, rekam jejak digitalnya, itu mereka pernah mengalami kasus hukum, meskipun itu sebenarnya sudah terjadi 10 tahun yang lalu. Terus selain itu juga ada hari ini itu ada 2 jamaah haji Indonesia asal Indonesia ya, itu tertahan di imigrasi karena paspornya itu terdeteksi masih berusia dini, yakni antara 14 tahun. Jadi kebijakan di tanah air
usia paling dini untuk mendaftar ibadah haji itu adalah 14 tahun. Namun di Arab Saudi kebijakan ini telah dihapus dan usia di bawah 14 tahun itu tidak diperbolehkan untuk masuk atau mengikuti ibadah haji di Tanah Suci. Ini barusan saja kami terima informasinya dan mudah-mudahan jamaah haji yang akan bertolak ke Tanah Suci mempersiapkan diri dengan baik, menjaga pola makan, pola tidur, pola istirahat, pola pikir, dan tetap selalu berolahraga. Baik, Lukman, singkat saja, ini terkait dengan kedatangan perdana jemaah haji khusus di bandara di Madinah begitu ya, yang berlangsung pada hari ini. Kira-kira kalau misalnya Anda bisa sampaikan kepada kami, sebenarnya kegiatan para jemaah haji ketika tiba di Madinah, apa saja yang mereka lakukan dan kapan mereka harus bertolak ke Mekah dan apa saja rangkaian kegiatannya itu? Baik, benar sekali Iqbal. Hari ini juga telah tiba kedatangan dari jamaah haji Indonesia, jamaah haji khusus di Bandara Internasional Pangeran Muhammad bin Abdul Aziz. Sebenarnya perlakuan antara haji khusus dan haji reguler ini sama ya, karena mungkin yang membedakan adalah masa tunggunya. Haji khusus itu masa tunggunya rata-rata 5 tahun, sementara haji reguler itu antara 10 sampai 15 tahun ya, ini yang reguler. Nah, seperti haji reguler biasanya, jamaah haji khusus ini juga tetap akan melaksanakan rangkaian ibadah arba'in di Masjid Nabawi, kemudian juga akan melakukan umroh wajib di kota suci di Masjidil Haram, Makkatul Mukarramah. Sama rukun dan syarat wajibnya juga sama, tidak ada yang membedakan. Mungkin yang membedakan adalah karena mereka membayar lebih, mungkin yang membedakan adalah fasilitas, mungkin fasilitas hotel, fasilitas makanan, ataupun transportasi, seperti itu, Iqbal. Baik, Lukman Rozak dari Madinah, Arab Saudi. Terima kasih atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.